Oke, mari kita mulai. Di sebuah negara yang katanya sudah melalui reformasi, 6 nyawa warga sipil hilang di tangan aparat. Seharusnya, kasus seperti ini jadi pembuktian supremasi hukum kan? Tapi bagi banyak pihak, yang terjadi justru kebalikannya. Ini malah jadi bukti kegagalannya. Inilah kisah tragedi KM50, sebuah kasus yang secara hukum memang sudah ditutup, tapi meninggalkan luka yang begitu dalam pada rasa keadilan masyarakat. Yuk kita langsung lihat inti masalahnya. Di satu sisi, ada putusan pengadilan yang bilang kasus ini selesai. Para petugas dibebaskan karena alasannya adalah membela diri. Tapi, di sisi lain, ada temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, ini lembaga negara independen loh, yang kesimpulannya beda banget. Mereka bilang ada unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Nah, dua narasi yang saling tabrakan inilah yang jadi pusat dari semua kontroversi ini. Oke, sekarang mari kita bedah argumen kunci yang dipakai pengadilan, pembelaan diri. Karena jujur aja, disinilah letak paradoks paling mendasar dari seluruh kasus ini. Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari semua pembahasan kita. Apakah alasan pengadilan itu benar-benar bisa kita terima kalau kita lihat lagi fakta-fakta kejadiannya secara lebih dekat? Dan disinilah logika pembelaan diri itu mulai runtuh. Untuk dua korban pertama, oke, pengadilan menerima klaim itu. Tapi coba lihat apa yang terjadi sama 4 korban terakhir. Mereka ini kan udah ditangkap, tidak bersenjata, dan ada di dalam penguasaan penuh polisi di mobil. Komnas HAM menyebutnya apa? Unlawful killing. Jadi pertanyaannya jadi sederhana banget. Gimana ceritanya aparat perlu membela diri dari 4 orang yang udah ada di dalam tahanan mereka? Jadi biar kita semua jelas ya, istilah yang dipakai Komnas HAM, unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum, itu bukan sekedar opini loh. Ini adalah kesimpulan investigasi resmi dari lembaga negara yang independen. Mereka menyatakan kalau pembunuhan terhadap 4 orang itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah temuan serius yang seolah-olah ya diabaikan begitu saja dalam putusan akhir pengadilan. Kejanggalan ini nggak berhenti di situ. Kasus ini jadi makin keruh dengan munculnya satu nama yang kita semua tahu, kemudian mengguncang institusi kepolisian dan kepercayaan publik. Dan nama itu adalah Ferdy Sambo. Waktu keterlibatannya di kasus pembunuhan Brigadir J terungkap, publik langsung teringat lagi perannya yang aneh di penanganan awal tragedi KM50. Coba kita lacak polanya ya. Ferdy Sambo, waktu itu sebagai petinggi Bareskrim, memimpin langsung penyelidikan awal KM50. Dari awal udah ada yang aneh, terutama soal rekaman CCTV yang katanya rusak atau hilang. Beberapa tahun kemudian, Sambo terbukti melakukan rekayasa dan obstruction of justice di kasus Brigadir J, termasuk menghilangkan CCTV. Nah, pola yang sama ini bikin publik jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan skenario rekayasa yang sama juga terjadi di KM50? Dan ternyata, kejanggalan-kejanggalan ini nggak cuma dirasain di dalam negeri. Kasus KM50 ini sampai jadi sorotan dunia internasional loh. Mereka mengamati dengan cermat gimana Indonesia menangani dugaan pelanggaran HAM oleh aparatnya sendiri. Jadi ini bukan lagi sekedar isu domestik. Perhatian dunia menyoroti cara kerja sistem hukum kita. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi mencatatnya sebagai dugaan unlawful killing. Lembaga sekelas Amnesty International menyebutnya sebagai cerminan budaya impunitas, di mana aparat seolah kebal hukum. Bahkan kasusnya sampai dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ini sinyal yang kuat banget kalau dunia internasional pun meragukan proses peradilan yang terjadi. Dan kutipan ini, wow, benar-benar menggambarkan betapa dalamnya kekecewaan itu. Sebuah lembaga bantuan hukum dari Indonesia, dalam laporannya ke PBB, sampai menyebut persidangan ini sebagai komedi. Ini adalah kecaman yang sangat keras, yang menunjukkan kalau proses hukum yang berjalan itu dianggap cuma sandiwara, bukan upaya serius mencari keadilan. Supaya kita benar-benar paham betapa anehnya putusan ini, ayo kita coba lakukan sebuah eksperimen pikiran. Gimana jadinya kalau fakta-fakta kasus KM50 ini diadili dalam sistem hukum yang berbeda? Katakanlah, dia Amerika Serikat. Perbedaannya kelihatan tajam banget. Di Indonesia, klaim pembelaan diri diterima. Di Amerika Serikat, menembak mati 4 tahanan yang nggak bersenjata itu hampir pasti bakal dituntut sebagai pembunuhan atau pelanggaran hak sipil federal. Argumen membela diri nggak akan berlaku karena nggak ada ancaman langsung. Dugaan rekayasa kasus itu bakal jadi tuntutan pidana terpisah yang sangat serius, obstruction of justice. Dan yang paling penting, kasusnya diputuskan oleh juri, 12 warga sipil biasa, bukan cuma oleh panel hakim. Jadi, setelah semua analisis ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang terus terang cukup meresahkan.
Secara formalnya, kasus KM50 memang sudah ditutup setelah Mahkamah Agung menolak kasasi. Tapi secara substansi, kasus ini justru membuka luka yang sangat dalam pada rasa keadilan kita. Ini bukan lagi cuma tentang 6 nyawa yang hilang, tapi tentang kesehatan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Tragedi ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang terus menghantui. Kalau negara gagal memberikan keadilan dalam kasus yang bagi banyak orang tampak begitu jelas, pertanyaan besarnya adalah siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya dari impunitas? Sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama.